Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Sudah nggak sabar nih ya, sorry saya baru update. Dan seperti biasa diangkat dari Crypto in Media teman-teman, sudah ada 4 berita update per hari ini ya. Tapi ini lagi hangat Sibarium ya, dan banyak sekali pertanyaan datang ke saya bahkan di grup juga ya. Biar lebih jelas saya akan bahas kali ini ya. Ada 4 berita, saya akan bahas satu berita yang sekiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman dan kayaknya prediksi saya kemarin kena semua ya. Jadi tiba-tiba ya Siba terpuruk setelah peluncurin Sibarium ya. Ya, itu yang terjadi. Oke, sebelum saya masuk teman-teman ya, tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, selalu pakai uang dingin ya, dan cari berita pembanding. Kita update market dulu teman-teman ya, Shiba Inu anjlok ya teman-teman ya, dan kalau kita lihat overall juga teman-teman ya, ternyata Bitcoin juga mengalami koreksi yang cukup dalam, hampir 2% ya. Ini menurut saya besar ya, hampir 2% koreksi itu besar karena harga Bitcoin yang mahal ya. Dan rata-rata bukan cuma Shiba ya, rata-rata semua itu anjlok teman-teman ya. Ya kita tahu lah problem kemarin ternyata hoax yang bilang Bitcoin ETF di Uni Eropa ya, terus Voyager juga ya, take profit ya, dia menjual itu take profit teman-teman ya, dan ada beberapa whales juga yang sudah standby ya, open sell ketika pengumuman Sibarium, makanya jangan kaget pas pengumuman tiba-tiba Siba anjlok ya, karena mereka udah jaga tuh untuk jualan, makanya selalu saya bilang asetnya dibagi 80-20 ya. Kita masuk langsung ke beritanya teman-teman ya, karena saya agak sedikit sharing juga ya. Jadi di sini teman-teman ya, solusi layer 2 dari Sibarium, dari Shiba Inu yaitu Sibarium, dia mengawali dengan kesulitan pada hari Rabu ya, dengan kesalahan teknis yang membuat miner RPC-nya offline dan mengunci Ethereum dalam jumlah besar. Orang-orang yang sudah nunggu ingin bertransaksi menggunakan Sibarium, ternyata teman-temannya RPC-nya offline ya. Akhirnya banyak Ethereum yang kelok, yang terkunci ya di RPC-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, poin pertama dulu nih teman-teman ya. Ini sebenarnya hadiah buat apa ya? Kejadian ini hadiah buat para holder Shiba yang selalu teriak-teriak, "Wah, testnet terus ya. Uji beta terus. Kapan mainnet? Kapan mainnet?" Ya, itu kalian sendiri baru akhirnya ketahuan. Itu semua bocil-bocil yang nggak ngerti, yang rakus semua. Karena gini teman-teman ya, Sibarium itu sudah testnet hampir 2 tahun ya. Hampir 1 tahun lebih lah testnetnya Sibarium. Let's say beta lah ya. Testnetnya pun sudah sekian lama itu ketika di launching masih terjadi apa namanya, crash ya, atau masih terjadi apa sih namanya, crash lah ya, masih terjadi crash waktu di launching ya. Bayangin, padahal persiapan mereka testnet itu sudah 1 tahun lebih, masih saja terjadi seperti ini ya. Apalagi kalau mau ikuti bacot-bacot ini ya, yang mau cepet-cepet, kalian pikir enak bikin sistem ya, dan inilah yang terjadi. Kalian lihat kan, lama di testnet ya, supaya waktu di launching itu apa namanya, perfect gitu loh ya, tapi ini waktu di launching nggak perfect teman-teman ya, karena mungkin ya tim Siba juga terlalu denger bacot-bacot itu, akhirnya waktu kejar-kejaran ya launching, akhirnya ya ada kendala, ada miss satu ya, kira-kira seperti itu. Dan kenapa di awal saya bilang ini sedikit menjawab keluh kesahnya saya, karena saya kan sudah ngomong, saya malah berpikir Sibarium jangan sekarang kalau saya pribadi teman-teman ya, karena market sedang biris, market sedang crash ya, market sedang tidak enak ya. Jadi waktu di launching pasti power volumenya nggak ada teman-teman ya, power volumenya nggak ada ya. Orang beli Bitcoin saja takut, apalagi beli Shiba ya, kasarnya gitu ya teman-teman ya, untuk di zaman bear market ini ya. Makanya saya rasa nggak cocok, makanya pernah juga saya bilang, aduh jangan sekarang deh, kalau bisa pas Bitcoin lagi terbang terus di launching si Barium. Dan ini yang terjadi karena ada pengalaman ya, saya berani berstatement seperti itu karena ada pengalaman. Waktu Shiba Inu ditunggu-tunggu listing di Robinhood, posisi Bitcoin 21.000. Akhirnya ya cuma naik 20 apa 30% ya.
Itulah sih ya. Jadi minimal kejadian ini bisa menjawab apa namanya gerasa gerusuh dari Shiba Army yang nggak sabaran ya. Karena bukan cuma di YouTube juga ya, di komen-komen di Discordnya Shiba banyak juga army-army tolol di situ. Maksa tim, ayo secepet, army-army tolol juga yang ada di luar negeri. Ayo cepetan, terlalu lama mainetnya ya. Mereka yang kerja mungkin ya terpancing juga jadi gerasa gerusu yang kerja. Akhirnya hasilnya seperti ini, lupa satu mungkin ya, atau mereka nggak cek 100% belum valid, akhirnya mereka launching ya. Dan banyak Ethereum ya, Ethereum pengguna yang kejebak di situ, tapi bukan hilang ya, bukan hilang, namanya juga apa namanya kekunci ya, nanti bisa dibuka ya. Ini cuma masalah sistem aja. Oke, dan saat penulisan ini ya, Shiba Mainnet RPC ini diakses melalui link ini teman-teman ya. Saat ini down ya, karena mungkin ya kalau bicara down itu kayak kita mau klaim airdrop ya, kayak Arbitrum kemarin orang klaim airdrop masuk itu ratusan orang ya, bahkan sampai ribuan orang, akhirnya websitenya down, kira-kira seperti itu. Jadi ini menurut saya masalah kecil ya. Oke, tapi walaupun masalah kecil teman-teman ya, yang dinilai dalam project itu first impression ya, kesan pertama. Oke, di sini Ethereumnya senilai 1,7 juta ya, dan ini sangat mengejutkan. Ini terkunci di Shibarium, dan ini mendorong Busin ya untuk menyarankan pengguna untuk menghentikan sementara semua aktivitas Shibarium ya, langsung di stop karena membeludak ya. Jadi ada positifnya ya, karena terlalu membeludak di dalamnya ya, tapi nggak melulu tentang harga teman-teman ya. Di sini menambah ketidakpastian ya. Postingan yang belum diverifikasi yang dikaitkan dengan pendiri Shiba Inu ya, situs sama menjadi viral di media sosial ya. Pesan itu berbunyi, kami mengacau ya, kami bahkan tidak dapat memulihkan jembatan Ethereum atau bridgingnya ya. Dan sini turun 6,7% menurut data dari CoinGecko ya. Komentar berkisar dari menyarankan solusi blockchain alternatif hingga secara belak-belakan mengklaim bahwa Shibarium sudah mati hanya beberapa jam setelah diluncurkan. Sementara komunitas Shiba Inu menunggu kejelasan lebih lanjut dan situs sama belum mengeluarkan pernyataan resmi yang membahas kontroversi tersebut dengan menghabiskan berbulan-bulan meluncurkan Shibarium ya. Ini kalau cepet-cepet ya. Ya, ya itulah ya. Kalau sedang di mainnet jangan demo-demo, cepet-cepet sedang di testnet ya. Jangan suruh cepet-cepet lah ya, lama banget nih, lama banget testnet kok lama banget, uji beta kok lama banget. Ya mereka harus kerja ya. Mungkin tim Shiba Inu terlalu mendengar orang-orang tolol ini, makanya terjadi seperti ini ya. Tapi untuk yang selalu saya katakan buat teman-teman semuanya ya, minimal ya kalau kita membeli koin itu satu, punya project ya, real project ya, punya use case ya, sudah ada di Shiba semua sih kalau saya lihat ya. Tinggal kita tunggu nih ya. Saya sendiri saya tunggu 6 bulan. Kan selalu saya bilang, sudah sering saya ulang lah ya, untuk Shiba Inu saya mau lihat perkembangannya. Kalau sudah Shibarium sudah running 6 bulan terus tidak terjadi apa-apa juga, mungkin saya akan kurangi aset-aset yang saya hold ya, kira-kira seperti itu, ataupun saya akan jual semua ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.